Ya, minasan, kita melanjutkan yang tadi di bab 2, perbedaan kore sore are dan kono sono ano. Di sini sudah ada contoh pola kalimatnya. Yang nomor 1 adalah korewa watasino kasades. Korewa watasino kasades. Artinya adalah kore apa kore? Kore ini adalah watasino kasa, payung milik saya. Korewa watasino kasades artinya adalah ini adalah payung milik saya. Kono kasawa watasino des. Kono kasawa watasino des. Kono apa kono? Ini. Kasa payung, berarti payung ini adalah watasino des, milik saya. Jadi perbedaannya seperti ini. Korewa watasino kasades ini adalah payung milik saya. Kono kasawa watasino des, payung ini adalah milik saya. Jadi sebelum partikel wa, kalau misalkan memakai kore sore are itu langsung kore sore are wa. Tapi kalau misalkan memakai kono sono ano itu diikuti kata benda, Jadi kono kasawa watasino des, payung ini adalah milik saya. Itu perbedaannya. Selanjutnya adalah sorewa watasino kagides. Sorewa watasino kagides. Artinya adalah sore apa sore? Itu adalah watasino kagides. Kagi apa kagi? Kunci. Itu adalah kunci milik saya. Selanjutnya sono kagiwa watasino des. Sono kagiwa watasino des. Artinya adalah sono kagi apa? Sono kagi kunci. Kunci itu adalah watasino des, milik saya. Yang ketiga adalah arewa dareno kabang deska. Arewa dareno kabang deska artinya adalah are apa are? Itu. Arewa dareno kabang deska, tas. Dareno milik siapa? Jadi itu koma tas milik siapa supaya lebih gampang. Tapi tanpa koma juga bisa. Itu tas milik siapa? Arewa dareno kabang deska. Itu tas milik siapa? Jawabannya adalah sato samno kabang des. Sato samno kabang des. Tas milik saudara Sato samno kabang des, tas milik saudara Sato. Selanjutnya ano kabang wa dareno deska. Ano kabang wa dareno deska. Tas ano kabang berarti tas
itu Dareno deska milik siapa? Jawabannya adalah Sato Sangno Kabang Des. Sato Sangno Kabang Des. Tas milik saudara Sato. Jadi perbedaannya hanya di partikel wa. Jadi sebelum partikel wa, kalau misalkan tidak ada kata benda, itu adalah berarti memakainya kore, sore, are. Tapi kalau misalkan ada kata benda sebelum wa, tas ini, tas itu, mobil ini, mobil itu, kursi ini, kursi itu memakai ada kata benda berarti memakai kono, sono, ano. Perbedaannya hanya di situ. Terus artinya juga sedikit berbeda. Korewa watasino kasades. Korewa kita patokannya hanya di korewa saja dulu. Korewa ini adalah kalau nanti kalian mau mengartikan atau bikin suatu pola kalimat, yaitu artinya ini adalah berarti memakai korewa. Korewa ini adalah. Tapi kalau misalkan ada kata benda, contohnya kono kasawa watasino des. Di sini ada kono kasa. Kono kasawa watasino des. Payung ini adalah milik saya. Jadi kalau misalkan kalian mau mengartikan ada pola kalimat, misalkan payung ini milik saya atau mobil ini milik saudara Agus, itu berarti memakai kono plus kata benda baru wa. Kono kasawa, payung ini, baru wanya diartikan adalah sorewa watasino kagides. Itu adalah kunci milik saya. Sorewa, sore artinya itu, berarti itu adalah sorewa, itu adalah. Selanjutnya sono kagiwa watasino des. Kunci itu adalah milik saya. Sono kagiwa, kunci itu adalah. Sono kagi, kunci itu. Sorewa itu adalah. Itu perbedaannya di situ. Arewa dareno kabang deska, itu tas milik siapa? Itu tas milik siapa? Arewa. Atau bisa juga itu arewa dareno kabang deska, itu tas milik siapa? Jawabannya Sato Sangno kabang des, tas milik saudara Sato. Tapi kalau misalkan di sini ada ano kabangwa, berarti tas itu. Jadi diartikannya sebelum partikel wa, tetap dari belakang. Tas itu, arewa itu adalah lingkungan itu, ano kabangwa tas itu, dareno deska milik siapa? Sato Sangno kabang des, tas milik saudara Sato. Baik, sekian, terima kasih. Pertemuan di bab 2 sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi di bab 3 pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.